Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah adalah kunci jawaban pembahasan ujian IPA SD kelas 6, yaitu latihan ujian tertulis ilmu pengetahuan alam. Pilihlah pilihan jawaban ganda. 1. Jawabannya adalah D. Teratai merupakan produsen yang hidup di perairan seperti rawa atau kolam. Jadi rantai makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem rawa terdapat pada pilihan D. Sementara itu, rantai makanan pada pilihan A dan B terjadi di ekosistem sawah. Adapun rantai makanan C dan C, ekosistem kebun, seperti padi jagung umumnya ditanam di sawah, sedangkan bayam umumnya ditanam atau tumbuh di liar kebun. Kemudian jawaban nomor 2. B. Jawabannya simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme terhadap pada hubungan antara bakteri Escherichia coli yang hidup di dalam usus besar manusia. Dari hubungan tersebut, bakteri Escherichia coli memperoleh makanan dari sisa-sisa makanan yang ada di usus besar dan mendapatkan tempat hidup. Sementara itu, manusia diuntungkan karena bakteri Escherichia coli membantu proses pencernaan, yaitu pada proses pembusukan dan sisa makanan di usus besar. Selain itu, bakteri Escherichia coli juga membantu proses pembentukan vitamin K yang berperan pada proses pembekuan darah. Nomor 3. Vanda tricolor merupakan tanaman anggrek di hutan Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, popularitasnya yang lama makin berkurang. Penyebab menurunnya popularitas tanaman anggrek karena banyak diambil untuk diperjualbelikan. Jika kondisi dibiarkan, maka terus-menerus mengakibatkan punahan tanaman anggrek tersebut. Oleh karena itu, tanaman anggrek perlu dilestarikan. Salah satu caranya adalah tidak boleh diambil untuk diperjualbelikan. Penurunan populasi tanaman jadi meskipun terjadi erupsi. 4. Jawabannya adalah C. Rantai makanan yang mungkin terjadi pada soal sebagai berikut. Sementara itu pilihan A, B, dan D tidak mungkin karena baik capung, walang sangit maupun ulat daun termasuk hewan herbivora sehingga tidak memakan belalang. Dengan demikian, hewan yang tepat untuk mendapatkan bagian X pada rantai makanan tersebut adalah katak. Kemudian jawaban nomor 5 yaitu adalah jawabannya B. Berdasarkan ciri-ciri pada soal, kondisi lingkungan tersebut berada di ekosistem laut. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi berdasarkan kondisi lingkungan tersebut adalah rumput laut dan ikan hiu. Sementara itu, enceng gondok, kangkung, teratai, ikan cupang, ikan lele, dan ikan nila hanya dapat hidup di ekosistem perairan tawar. Kemudian selanjutnya adalah jawaban nomor 6. Ya, kita lanjutkan. Jawaban nomor 6 adalah jawabannya A. Gambar pada soal adalah pohon jati. Pada musim kemarau, pohon jati akan melakukan adaptasi untuk mengurangi terjadinya penguapan dengan cara menggugurkan daun-daunnya. Dengan demikian, pohon jati tidak akan kehilangan banyak air. Adapun contoh tanaman yang menggulungkan daunnya pada musim kemarau adalah tanaman jagung. Contoh tanaman yang mematikan sebagian tubuhnya yang ada di permukaan tanah untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau adalah kunyit. Contoh tanaman yang memiliki daun yang dilapisi lapisan lilin, contohnya adalah lotus. Kemudian kita lanjutkan, yaitu jawaban soal nomor 7. Jawabannya C. Pada populasi ulat daun di ekosistem tersebut meningkat dapat menyebabkan kesuburan tanaman padi berkurang. Tanaman padi merupakan sumber makanan ulat daun. Oleh karena itu, jika jumlah ulat daun meningkat, tanaman padi yang dimakan ulat juga makin banyak.
Akibatnya kesuburannya tanaman padi makin menurun berdasarkan uraian tersebut. Grafik yang paling tepat mengenai pengaruh peningkatan populasi ulat daun terhadap kesuburan padi ditunjukkan oleh pilihan, yaitu pilihan nomor C. Kemudian jawaban nomor 8 adalah A. Burung berkicau di hutan memiliki berbagai peranan dalam ekosistem. Ada yang berperan sebagai polinator, ada yang berperan memancarkan biji ke tempat lain, ada juga yang berperan sebagai predator serangga merugikan. Penangkapan berbagai burung berkicau di hutan secara berlebihan untuk diperjualbelikan dapat mengganggu kelestarian di hutan. Akibatnya, rantai makanan akan di dalam hutan yang melibatkan burung-burung tersebut terganggu. Sebagai contoh, jika burung yang berperan sebagai polinator ditangkap hingga populasinya menurun, proses penyerbukan tersebut menjadi terganggu. Nomor 9, jawabannya adalah C. Bagian yang ditunjukkan huruf X adalah daun. Daun mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Sebagai tempat melangsungkan fotosintesis. B. Sebagai transparasi penguapan air. C. Sebagai tempat pertukaran gas dan tempat terjadinya gutasi. Sementara itu, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya menyokong berdirinya tumbuhan adalah batang. Adapun bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan hara dari dalam tanah adalah akar. Kemudian lanjut, jawaban nomor 10 adalah B. Gambar pada soal menunjukkan daur hidup ngengat. Daur hidup pada ngengat disebut metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Selain ngengat, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lalat dan nyamuk. Daur hidup hewan-hewan tersebut sebagai berikut: telur, larva, pupa, dan imago. Sementara itu, daur hidup para kecoak, belalang, dan capung disebut metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan tersebut air terinduknya. Namun ada bagian tubuh yang belum terbentuk sayap hewan itu berikut: telur, larva, dan imago. Demikian. Wassalam. Terima kasih.